Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Pieza Roshan Agifari dari kelas 1 D4 ITA dengan NRP 312560002. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rangkaian logika, baik itu sekuensial dan juga kombinasional. Baik, yang pertama dahuluan, rangkaian logika merupakan dasar dari sistem digital yang berfungsi untuk mengolah sinyal biner, yaitu logika 0 dan 1. Secara umum, rangkaian logika itu dibagi jadi dua, yaitu rangkaian logika kombinasional dan juga sekuensial. Rangkaian kombinasional itu menghasilkan output yang hanya bergantung pada kondisi input saat itu. Jadi, outputnya hanya dipengaruhi oleh input yang diberikan. Sedangkan rangkaian sekuensial memiliki output yang juga dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya karena adanya elemen penyimpan. Contohnya seperti flip-flop. Kedua jenis rangkaian ini banyak digunakan dalam berbagai sistem elektronik seperti kalkulator, penghitung, register, dan juga rangkaian kontrol otomatis. Yang pertama, rangkaian logika kombinasional. Jadi jenis rangkaian logika kombinasional sendiri ada banyak. Jadi beberapa contohnya ada encoder, decoder, multiplier, demultiplier, komparator, dan juga adder. Yang pertama ada encoder. Dia adalah rangkaian logika kombinasional yang mengubah 8 input menjadi 3 output biner. Hanya satu input aktif berlogika satu pada satu waktu, dan outputnya akan menunjukkan kode biner posisi input yang aktif. Lalu selanjutnya decoder. Decoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi mengubah kode biner menjadi sinyal output tunggal yang aktif. Jadi setiap kombinasi input biner akan mengaktifkan tepat satu output, sedangkan output lainnya berada pada logika 0. Selanjutnya rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial adalah rangkaian digital yang keluarannya bergantung pada input saat ini dan juga kondisi sebelumnya. Karena memiliki elemen penyimpan seperti flip-flop, flip-flop sendiri merupakan rangkaian dasar penyimpan satu bit data yang memiliki dua keadaan stabil, 0 dan juga 1. Serta dapat berubah keadaan berdasarkan sinyal pengendali atau clock, sehingga banyak digunakan dalam sistem memori, counter, dan register digital. Rangkaian logika sekuensial penting karena memungkinkan sistem digital menyimpan dan mengingat informasi, tidak hanya memproses input sesaat. Dengan adanya memori seperti pada flip-flop, rangkaian dapat menjalankan fungsi yang lebih kompleks seperti penghitung, register data, memori komputer, dan kendali proses otomatis. Tanpa rangkaian sekuensial, sistem digital tidak dapat berurutan berlogika waktu atau menyimpan status kerja sebelumnya. Apa itu flip-flop? Flip-flop sendiri memiliki kemampuan rangkaian untuk menyimpan satu bit informasi, yaitu nilai logika 0 atau 1, dan mempertahankannya hingga ada sinyal yang mengubahnya. Flip-flop memiliki dua keadaan stabil, satu mewakili kondisi set, dan satu lagi reset. Perubahan kondisi keadaan ini dikendalikan oleh sinyal masukan tertentu, biasanya sinyal clock atau trigger, sehingga flip-flop dapat menyimpan dapat berfungsi sebagai elemen penyimpan data, pengendali urutan logika, serta blok dasar pembentuk register dan counter dalam sistem digital. Jenis flip-flop ada banyak, 4 diantaranya yaitu RS flip-flop, CK flip-flop, D flip-flop, dan juga toggle flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop, terdiri dari dua input, yaitu set dan reset. Fungsinya jika S sama dengan 1, maka outputnya diset menjadi 1. Jika R sama dengan 1, output direset menjadi 0. Jika S dan R sama dengan 0, maka menyimpan kondisi sebelumnya. Namun jika S dan R sama dengan 1, memasuki kondisi terlarang, sehingga outputnya tidak terdefinisi. SR flip-flop merupakan dasar dari semua jenis flip-flop lainnya. Di sini ada tabel kebenaran dari SR flip-flop. Jika S dan R adalah 0,
dan jika key-nya menghasilkan 0, maka key komplementnya adalah 1. Jika key-nya 1, maka menghasilkan key komplement 0. Jika S dan R-nya adalah 1, jika S 0 dan R 1, maka jika key sama dengan 0, maka key komplementnya adalah 1. Jika key-nya 1, maka komplementnya adalah 0. Jika inputnya S sama dengan 1 dan R-nya 0, maka key-nya adalah 0. Dan jika key-nya 0, maka key komplementnya adalah 1. Jika key-nya 1, maka key komplementnya adalah 0. Lalu jika S dan R adalah 1, maka key-nya adalah 0. Dan jika key-nya adalah 0 adalah 1. Jika key-nya adalah 1, maka key komplementnya adalah 0. Nah, karena sifatnya sederhana, RS flip-flop banyak digunakan untuk mengunci sinyal sementara, seperti menahan kondisi tombol, sensor, atau satu sistem digital. Yang kedua ada JK flip-flop. JK flip-flop adalah pengembangan dari RS flip-flop, tidak memiliki kondisi terlarang. Fungsinya yaitu J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka set. Jika J sama dengan 0, K sama dengan 1, ada reset. Namun jika J dan K adalah 0, menyimpan keadaan, dan J dan K jika sama dengan 0, maka akan memberikan fungsi toggle. Di sini ada tabel kebenaran. Jika J-nya 0 dan K-nya 0, maka Q-nya 0 dan Q komplementnya adalah 1. Jika 1, maka komplementnya adalah 0. Jika J-nya 0 dan K-nya 1, maka Q-nya 0. Dan jika Q-nya ada 0, Q komplementnya adalah 1. Jika Q-nya 1, maka Q komplementnya adalah 0. Untuk input, jika J-nya adalah 1 dan K-nya 0, maka Q-nya adalah 0. Dan jika Q-nya 0, Q komplementnya 1. Jika Q-nya 1, maka Q komplementnya adalah 0. Dan jika J dan Q-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 0, maka Q komplementnya adalah 1. Dan jika Q-nya adalah 1, maka Q komplementnya adalah 0. Jika flip-flop banyak digunakan dalam pembuatan counter biner dan pembagi frekuensi, karena dapat beralih atau toggle setiap kali menerima pulsa clock. Misalnya dalam rangkaian penghitung, jika flip-flop dapat dihubungkan secara berantai sehingga setiap flip-flop berikutnya akan beroperasi pada separuh frekuensi dari flip-flop sebelumnya. Yang ketiga, di flip-flop, D sendiri hanya memiliki satu input, yaitu data. Output mengikuti nilai D saat sinyal clock aktif. Jadi fungsinya adalah menyimpan satu bit data dari input D, banyak digunakan dalam register dan memori. Di sini ada tabel kebenaran. Jika D-nya adalah 0 dan clock-nya dalam posisi 0 atau tidak menyala, maka Q-nya adalah 0 dan juga Q komplementnya adalah 1. Tapi jika D-nya 0 dan clock-nya menyala atau 1, maka Q-nya 0 dan juga Q komplementnya adalah 1. Dan jika D-nya adalah 1 dan clock-nya 0 atau mati, maka Q-nya tetap 0 dan Q komplementnya adalah 1. Dan jika D-nya 1 dan clock-nya adalah 1 atau menyala, maka Q-nya 1 dan Q komplementnya adalah 0. Dalam penerapannya, beberapa D flip-flop dapat digabung menjadi shift register yang memungkinkan data digeser ke kiri atau ke kanan setiap kali pulsa clock masuk, berguna pada sistem komunikasi data serial atau pengolahan sinyal digital. Yang terakhir ada T flip-flop. T
Flip-flop sendiri hanya memiliki satu input, yaitu toggle. Fungsinya saat T sama dengan 0 menyimpan keadaan, jika T sama dengan 1, maka berpindah keadaan. Nah, umumnya digunakan dalam counter penghitung biner. Ada tabel kebenaran di sini, jika T-nya adalah 0, jika posisi dari key-nya adalah 0, maka key complementnya adalah 1. Jika posisi key-nya adalah 1, maka key complementnya 0. Namun jika T-nya 1, maka key-nya 0 dan key complementnya adalah 1. Jika key-nya 1, maka key complementnya adalah 0. Nah, flip-flop ini sangat berguna dalam rangkaian counter dan pembagi frekuensi. Ketika digunakan sebagai pembagi frekuensi, output flip-flop akan memiliki frekuensi setengah dari sinyal clock aslinya, sehingga sering dimanfaatkan dalam rangkaian pewaktu atau timer atau jam digital. Dan itu flip-flop juga sering digunakan dalam sistem penghitung naik turun dan pencacah pulsa. Nah, di sini saya mencoba membuat simulasi rangkaian dari salah satu flip-flop, yaitu jenis JK flip-flop. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh ini, maka ada dua input, yaitu ada tiga input di sini, yaitu J dan juga clock serta K. Maka di sini akan menghasilkan eh, key dan juga key complement. Mari kita lihat pada tabel kebenaran. Di sini ada 0 dan juga 0. Karena hasil sebelumnya adalah 1 dan 0, maka key-nya akan tetap menjadi 1 dan key complement-nya adalah 0. Tapi jika sebelumnya di set jadi 1 dan 0 dan diubah jadi 0 dan 0, maka key-nya adalah 0, key-nya adalah 0 dan juga key complement-nya adalah 1. Jadi dapat kita lihat misal J dan K-nya adalah 1, J-nya 0, K-nya 1, K-nya 1, maka yang dihasilkan adalah 0 dan juga 1. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada timing diagram dari tiap-tiap jenis rangkaian flip-flop. Di sini contohnya ada LS flip-flop, DK flip-flop, dan D flip-flop, dan juga double flip-flop. Di sini ketika garisnya naik, maka ini menandakan bahwa nilainya adalah 1, dan jika datar ada di bawah ini, nilainya adalah 0. Dalam implementasi berupa fisik ada flip-flop elektronik, yaitu flip-flop dengan jenis multivibrator astabil. Multivibrator astabil adalah rangkaian osilator yang tidak memiliki kondisi stabil. Artinya keluarannya selalu berubah-ubah secara otomatis antara logika 1 dan 0 tanpa perlu sinyal pemicu dari luar. Cara kerjanya sendiri terdiri dari dua transistor yang saling menghidupkan dan mematikan secara bergantian. Kapasitor dan resistor mengatur waktu tunda atau delay untuk menentukan frekuensi kedipan. Saat satu transistor on, yang lain off, lalu bergantian secara periodik. Nah, ini ada tabel kebenaran. TR sendiri adalah transistor, C adalah kapasitor. Jadi ketika TR1-nya adalah on, TR2-nya off, maka LED 1 dan 2 yang selaras dengan TR1 akan mati, dan LED 3 dan 4 yang selaras dengan TR2 akan menyala. Lalu komponen yang digunakan pada flip-flop multivibrator stabil
Ada beberapa, yaitu transistor NPN 9014 dengan jumlah 2 sebagai saklar elektronik. Lalu ada resistor 56 k ohm berjumlah 2 untuk mengatur arus basis transistor. Lalu ada kapasitor 100 mikrofarad dengan jumlah 2 menyimpan dan melepas muatan untuk mengatur waktu atau delay flip-flop. Lalu ada LED merah dan juga LED hijau, serta ada sumber DC sebagai tegangan rangkaian. Nah, di sini saya telah membuat simulasi dari tegangan dari rangkaian untuk flip-flop multivibrator astabil. Nah, di sini ketika baru dimulai, maka kedua transistor akan menerima beban yang sama, lalu salah satunya akan aktif terlebih dahulu. Nah, maka barulah terjadi adanya keadaan yang tidak stabil, yang berganti kondisi aktifnya secara periodik atau bergantian dari lampunya yang merepresentasikan dari Q. Nah, jadi ada rangkaian nyatanya dari rangkaian sirkuit yang sebelumnya. Kita dapat menerapkannya menggunakan breadboard atau PCB yang sudah eh, disiapkan sebelumnya. Yang pertama, eh, kita perlu siapkan PCB yang sudah dicetak sebelumnya sesuai rangkaian dari flip-flop multivibrator stabil. Jadi yang pertama kita pasang resistornya terlebih dahulu, lalu solder kaki-kakinya pada belakang PCB dan juga dipotong kaki-kakinya agar tidak eh, mempersulit ketika memasang komponen yang lain. Yang selanjutnya adalah memasang jumper, karena memang flip-flop ini ada beberapa rangkaian yang membutuhkan jumper untuk setiap komponennya. Setelah memasang jumper, disolder dan dipotong kaki-kakinya. Lalu selanjutnya pasang elko atau kapasitor 100 mikrofarad dengan yang memiliki polar atau plus dan minus. Pemasangan tidak boleh terbalik, karena dengan terbaliknya pemasangan ini tidak dapat berjalan delay dari flip-flop tersebut. Setelah disolder dan juga dipotong kakinya, selanjutnya kita pasang transistor C9014. Ada bagian basis, emitter yang tidak boleh terbalik posisinya. Lalu di sini ada dua komponen dari transistor. Setelah di solder dan juga dipotong kakinya, selanjutnya kita pasang LED, dan juga yang terakhir adalah memasang sumber tegangan. Untuk kumpulan link pengumpulan tugas flip ada sebagai berikut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.